Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apa kabar? Saya berharap semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Puji Tuhan, saudara. Tahukah Anda bahwa mempertahankan segala sesuatu jauh lebih sulit dibandingkan dengan hanya meraihnya? Contoh yang paling sederhana, tahun lalu Argentina telah memenangkan Piala Dunia 2022. Di pegelaran Piala Dunia berikutnya 2026, beban pundak Argentina lebih berat dibandingkan timnas-timnas yang lainnya dalam kejuaraan sepak bola. Sama seperti pokok pembahasan kita di pagi hari ini yang terdapat dalam Roma 12 ayat ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kerajinan yang dimaksud di sini adalah apa yang sudah kita kerjakan atau lakukan sebelumnya. Ayat ini sebetulnya berbicara tentang persekutuan dengan Tuhan. Jadi artinya dari ayat ini adalah kesimpulannya, jangan merupakan peringatan keras agar persekutuan kita yang pernah kita lakukan dengan Tuhan jangan sampai padam, terputus atau hilang begitu saja dalam kehidupan kita. Ada banyak sekali faktor yang terjadi dalam kehidupan kita yang menyebabkan kita itu menjauh dari Tuhan. Salah satunya yang terbesar adalah kita merasa tidak layak karena sudah jatuh atau bahkan hidup di dalam dosa. Semua dari kita tentu pernah jatuh atau bahkan hidup di dalam dosa. Kalau Anda merasa tidak layak datang ke hadirat Tuhan atau ke gereja, itu merupakan tipu muslihat iblis. Bukan hanya saudara, jangankan kami para hamba Tuhan, bahkan para nabi dan rasul pun tidak ada yang layak di hadapan Tuhan. Jadi kalau Anda mau menunggu saudara layak dulu baru datang ke gereja atau datang kembali ke hadirat Tuhan, mau sampai kapan hal itu terjadi? Yang betul, karena kasih karunia Allah kita sudah dilayakan. Ketika menerima Yesus Kristus dengan iman sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Bapa bukan melihat lagi pribadi kita yang berdosa, melainkan pribadi Yesus di dalam diri kita yang telah menjadi kurban pendamaian bagi saudara dan saya. Bapa hanya melihat darah Kristus di dalam hidup kita sehingga kita sekalian dapat memperoleh perkenanan dan dapat dilayakan di hadirat Allah. Yesus datang ke dalam dunia untuk mencari yang berdosa. Apabila Anda merasa tidak layak dan berdosa, bersyukurlah kepada Allah bahwa tujuan Kristus datang ke dunia ini hanya untuk saudara yang berdosa dan yang tidak layak itu. Ketika kita menyadari keselamatan didapatkan melalui kasih karunia secara cuma-cuma, bukan berarti murahan karena ada darah Kristus yang tidak ternilai harganya yang tercurah bagi kita semua di tempat ini. Kasih karunia diterima oleh iman dan ditunjukkan melalui buah perbuatan kita. Jadi bukannya kita ketika diselamatkan dapat berbuat dosa seenaknya. Tidak saudara, karena firman Allah mengatakan pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, sin no more, dalam Injil Yohanes 8 ayat 11. Lalu tahapan yang terakhir adalah untuk mendapatkan pengampunan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kuncinya yang terutama untuk mendapatkan pengampunan adalah harus adanya pengakuan. Hanya ada dua dosa yang tidak akan mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Yang pertama adalah murtad, yaitu menghujat Roh Kudus, menyangkal Yesus Kristus sebagai Tuhan. Yang kedua adalah dosa yang tidak diakui. Dosa yang tidak diakui berarti tidak mengakui kesalahan, dan apabila tidak mengakui kesalahan berarti tidak memerlukan pengampunan. Dan apabila tetap demikian, kita akan tetap hidup di dalam dosa. Saul yang dosanya tidak seberapa dibandingkan dengan Daud, tetapi ketika Saul ditegur, dia minta penghormatan kepada Samuel. Hormatilah aku di depan bangsa Israel. Tetapi sikap dan respon Daud berbeda. Ketika Daud ditegur karena kesalahannya, ia ketahuan berbuat hal yang memilukan hati Tuhan. Hanya satu pintanya, bukan agar jabatannya tidak diambil. Ia tidak berdoa agar tetap dibiarkan hidup, atau ia juga tidak berharap agar diluputkan dari konsekuensi yang akan diterima. Tetapi hanya satu keinginannya dari dasar hati yang terdalam, jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Ketika roh Tuhan itu tetap tinggal di dalam diri Daud, dia mengetahui bahwa roh Allah itu yang akan memulihkan dan memperbaiki kehidupan Daud agar menjadi serupa segambaran kemauan Bapa. Sudahkah kita juga berlaku yang demikian, meminta agar Roh Kudus jangan pernah undur dari kehidupan kita? Mungkin kita tidak menghujat Roh Kudus atau murtad menyangkal Kristus, akan tetapi apabila kita tidak mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, kita tidak akan mendapatkan pengampunan. Mari pikirkan kesalahan dan perbuatan apa yang sering kita lakukan. Minta ampun kepada Tuhan dengan sungguh. Tuhan pasti mengampuni engkau. Kalau Anda sudah minta ampun dan mengakui dosamu, lalu masih ada intimidasi, ada suara-suara di kepala saudara yang mengatakan, Allah,
munafik, nanti juga akan dilakukan lagi. Kamu berdosa, kamu tidak layak. Udahlah, nggak usah sok-sokan. Sudah bisa dipastikan itu bukan suara dari Tuhan. Karena Allah adalah kasih, dan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Serta bukankah roh Allah akan mendatangkan damai sejahtera, kasih, semangat, dan sukacita. Jadi kalau ada pikiran negatif, ketakutan di dalam benak saudara, kalian bisa usir dan tengking suara-suara tersebut dan perkatakan firman yang sudah kita baca dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saya sudah minta ampun, saya sudah mengakuinya, saya pasti mendapat pengampunan dan tidak akan berbuat dosa lagi. Lalu selanjutnya saudara, ketika kita melakukan pelayanan, kita malah menjauh dari Tuhan. Sama seperti Marta. Marta menganggap, mengapa Allah lebih berkenan terhadap Maria dan bukan Marta yang melayani Tuhan? Karena Marta menganggap Tuhan hanya sebagai tamu. Tetapi Maria menganggap Yesus sebagai keluarga atau family. Family, keluarga pasti lebih menginginkan yang namanya quality time atau komunikasi. Komunikasilah yang membuat suatu hubungan semakin erat. Hilangnya komunikasi berarti hilangnya hubungan. Jagalah komunikasi kita dengan Tuhan. Bukannya tidak boleh pelayanan. Tetapi ingat, di atas semuanya itu yang lebih penting ialah duduk diam di kaki Tuhan. Bangun hubungan intim ketika kita mencari yang terbaik. Dan firman Allah menegaskan, ketika kita mencari yang terbaik artinya kita mencari hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan adalah wajah Tuhan sendiri. Hal itu tidak akan bisa diambil daripada kehidupan kita. Tapi terkadang ketika kita capek dalam pelayanan atau melakukan aktivitas sehari-hari, kita lelah mencari penghiburan di tempat lain. Anda tidak akan pernah mendapatkan kepuasan jika melakukan hal yang demikian. Seperti sedang haus, Anda malah meminum air garam. Tindakan yang bodoh bukan? Tetapi seringkali kita berbuat demikian. Firman Allah mengatakan, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percayaku, ia tidak akan haus lagi. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah rusak. Roh Allah undur daripadanya. Mulai saat itu manusia mengalami kekosongan. Mulai mengisi kekosongan tersebut dengan hal-hal yang lainnya. Contohnya mengikuti idola-idola, melampiaskan kepada hal-hal yang lainnya. Saudara, Anda tidak akan pernah bisa dipuaskan dengan hal-hal yang demikian. Karena ketika roh Allah undur dari diri Adam dan Hawa, pada saat itu jugalah manusia mengalami kekosongan. Kekosongan sebesar Allah harus diisi dengan pribadi Allah itu sendiri, bukan yang lainnya. Jadi untuk mengisi kekosongan sebesar Allah, harus duduk diam di kaki Tuhan, cari wajah Tuhan. Maka Anda akan mendapatkan kepuasan sejati. Ada salah satu hamba Tuhan terkenal namanya Reinhard Bonnke, orang Jerman pelayanan di Afrika. Tuhan menyertai hamba Tuhan ini secara luar biasa. Banyak sekali orang bertanya kepada Pastor Reinhard Bonnke ini, bagaimanakah caranya mempertahankan api pelayanan yang ada dalam diri saya? Lalu almarhum Reinhard Bonnke ini menyatakan demikian, pertanyaan itu salah. Justru api itulah yang membuat saya terus menyala, bukan saya yang menjaga api Tuhan. Justru dialah yang menjaga api itu di dalam diri saya, karena api itu adalah api Roh Kudus. Jadi maksudnya ialah ketika kita membangun hubungan intim dengan Tuhan, bagian yang terbaik itu tidak akan pernah bisa diambil dalam diri kita. Karena ketika kita mendekat kepada Allah, Ia jugalah yang akan menjaga hubungan intim tersebut. Mari para pelayan, apabila kita merasa kering, merasa capek, mau menyerah, ketika melakukan pelayanan, cek kembali hal tersebut. Apakah komunikasi kita dengan Tuhan selalu terjaga? Jika Anda merasa penyebabnya dari salah satu unsur di atas, datanglah kepada Tuhan, minta ampun kepadanya. Tangannya selalu terbuka lebar untuk Anda. Ya, saya dan Anda adalah manusia berdosa. Anda dan saya tidak layak, tetapi untuk itulah Yesus datang ke dalam dunia, mencari saya dan saudara orang-orang yang berdosa. Dan dengan demikian kita menjadi pribadi yang layak atau dilayakan. Puji Tuhan. Ketika Anda mungkin tidak merasakan penyertaan atau hadirat Tuhan, hal itu kurang tepat. Bukan Tuhan yang menjauh atau tidak menyertai saudara. Tetapi ketika masalah, perasaan tidak layak dan intimidasi datang, kitanya yang menjauh dari hadirat Tuhan. Mari saudaraku yang terkasih, datang kembali kepada Tuhan. Ia tetap berada di tempat yang sama ketika pertama kali Anda berjumpa dengannya. Ia masih menunggu saudara dengan tangannya yang selalu terbuka lebar. Dan untuk saudara dan saya, mari nak datang mendekat kepadaku. Serahkan bebanmu, pikiranmu, overthinkingmu, dan ketakutan-ketakutan yang ada. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mulailah sekali lagi, tetapi kali ini bukan dengan kekuatan engkau sendiri, tetapi dengan penyertaan dan kekuatan yang daripada
daripada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan yang hari ini ya Bapa. Terima kasih atas firman yang telah didengarkan. Kami percaya Tuhan, kami telah dilayakkan oleh Engkau Tuhan. Kami mau hancurkan segala pikiran-pikiran yang bukan daripadamu, intimidasi-intimidasi iblis yang ingin menjauhkan kami dari kasih-Mu ya Bapa. Karena kami sudah dilayakkan oleh darah Kristus di hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menserahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.